Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putu Reza di Project Review. Dan langsung aja di video kali ini saya mau ngebahas satu handphone baru dari Samsung yang lagi-lagi untuk mid-range, yaitu Galaxy M32. Seri M buat yang ngikutin Samsung pasti udah pada tahu ini adalah seri yang mengedepankan baterainya. Tapi sebenarnya nggak itu doang loh. Dan setelah percobaan selama kurang lebih 1 minggu, menurut saya ini adalah handphone yang menarik banget untuk harga di bawah 3 jutaan. Waktu pertama kali pegang handphonenya, saya langsung keinget banget sama Galaxy M12 yang pernah saya coba beberapa waktu yang lalu. Warnanya sama-sama biru dengan motif garis vertikal, tapi kali ini dengan finishing glossy. Selain biru, pilihan warnanya itu ada hitam sama putih, jadi bisa disesuaikan dengan preferensi tersendiri. By the way, apapun pilihan warnanya, handphone ini nggak punya casing bawaan yang nggak dikasih sama Samsung, jadi habis beli langsung cari casingnya supaya lebih aman. Secara ukuran, handphone ini sebenarnya standar masa kini yang pas dan nggak kegedean. Untuk pembanding, di sini ada Galaxy A52s 5G dan bisa dilihat kalau ukuran perangkat sebenarnya ini nggak beda jauh. Buat letak tombol, di sisi kanan itu ada volume serta power sekaligus sensor sidik jari yang selama pakai saya nggak ada keluhan. Di atas nggak ada apa-apa kecuali mikrofon, terus di kiri ada tempat SIM card sekaligus micro SD, dan sisanya untuk di bawah seperti biasa ada USB-C, masih ada audio jack, dan speaker yang punya output cukup kencang untuk pemakaian harian. Seperti yang udah saya singgung di awal video, baterai adalah satu keunggulan dari handphone ini. Kapasitasnya 5000 mAh dan didukung sama fast charging 25 watt. Tapi, untuk charger bawaannya ini cuma 15 watt alias adaptive fast chargingnya Samsung, sehingga ya selain beli casing, harus beli charger juga supaya bisa lebih maksimal pakai handphonenya. Ngomongin soal daya tahannya, seri M dari Samsung kalau baterai itu emang nggak pernah ngecewain ya. Ini pun nggak terkecuali karena untuk bisa ngabisin baterai Galaxy M32 dari full charge itu saya butuh sekitar 1,5 hari lebih ya, bisa habis. Itu pun dengan pemakaian yang intensif baru bisa dihabisin. Jadi kalau buat user yang pemakaian internetnya atau pemakaian handphonenya lebih santai, nggak terlalu intensif apalagi mungkin nggak main game, 1 kali full charge untuk 2 bahkan 3 hari itu bisa banget pakai handphone ini. Jadi buat yang mungkin lagi cari-cari Android nggak sampai 3 jutaan, Galaxy M32 yang harganya cuma Rp2.799.000 ini bisa banget menjadi pilihan. Saya belinya di blibli.com, kau juga bisa beli di situ, dan jangan lupa pakai voucher ini supaya dapat tambahan. Jadi ya lumayan kan hitung-hitung nambah-nambahin buat beli case sama charger baru. Selain punya baterai yang tahan lama, secara performa Galaxy M32 udah cukup banget. Dilengkapi Helio G80, RAM-nya 6GB serta internal 128 yang masih bisa ditambah micro SD, udah yakin ini tuh megang banget untuk mayoritas user. Scrolling TikTok sampai pegel, lihat IG story orang sampai maraton nonton tamatin series seharian, ini pas banget ya handphonenya. Terus buat user yang mungkin ingin pakai handphone ini ya, buat peruntukan gaming, sebenarnya cukup sekali untuk standar handphone di kelasnya. Push rank PUBG nggak masalah, Genshin Impact ya setting standar juga masih oke, dan atau mau seru-seruan main Pokemon yang baru, itu juga nggak masalah. Lalu, untuk menunjang aspek multimedia tadi, Galaxy M32 punya layar yang cukup lega dari segi ukuran. Resolusinya Full HD Plus dengan panel Super AMOLED, lengkap pakai refresh rate 90Hz. Kombinasi yang ideal banget dan bisa dikatakan terbaik dari Samsung saat ini untuk handphone dengan harga di bawah 3 jutanya. Dan untuk kamera, kalau ngelihat dari spek yang dibawa, sebenarnya nggak banyak ekspektasi ya dari handphone ini, karena memang ya bukan selling point utama. Konfigurasi di bagian belakang ada 4 seperti berikut, sedangkan di depan cuma 1 aja. Sebelum kita ngomongin soal hasil, ada satu hal yang perlu saya omongin juga dari handphone ini, dan ini adalah hal yang saya notice banget, yaitu adalah perbedaan hasil yang tampak di layar, bukan hasil sih. Jadi sebelum kita ngambil foto, preview yang kita lihat sama yang kita masukin ke galeri itu beda. Jadi saya sering banget sebelum ngambil foto kok kayaknya gambarnya kurang tajam gitu ya, warnanya agak mute atau mungkin langitnya kok blown out, tapi ternyata pas fotonya jadi di galeri, wah beda banget hasilnya. Dari beberapa percobaan foto, pada situasi cahaya yang baik seperti outdoor siang maupun indoor yang memadai, lensa utama dari Galaxy M32 ini nggak ngecewain. Detail yang didapatkan cukup baik, processing warnanya juga surprisingly oke, dan dynamic range-nya pun memadai. Performa dari lensa ultrawide juga cukup untuk ngambil foto yang lebih lebar, meskipun secara kualitas tentunya nggak akan sebaik lensa utama. Wajar lah ya. Oh ya, distorsi di bagian pinggir-pinggir juga di sini bisa kelihatan ya, jadi mungkin perlu jadi perhatian bagi sebagian orang. Habis itu kita pindah ke foto malam. Saya nggak kaget kalau hasilnya standar ya. Untuk indoor maupun outdoor selama nggak terlalu ekstrem ini sebenarnya masih oke. Tapi saya ngelihat kalau ketemu daerah gelap ya seperti langit malam hari,
hasilnya itu nggak bersih dan banyak noise yang ya bisa langsung lihat ya, jelas banget. Night mode-nya juga nggak banyak membantu, jadi ya di manage aja, ekspektasinya nggak usah ketinggian. Jadi ya di luar soal performa low light dari kameranya, kalau menurut saya Galaxy M32 tetap merupakan handphone yang solid karena mampu memberikan experience dari segi selling point yang diunggulkan, yaitu baterainya, emang tahan lama banget. Performa dari handphone sendiri juga nggak jelek, layar 90Hz Super AMOLED, dan buat yang butuh di sini ada NFC. Jadi ya bisa dibilang cukup lengkap lah untuk harganya. Jadi sekali lagi saya beli handphone ini di blibli.com, kamu bisa pakai kode voucher berikut supaya dapat potongan selama persediaan masih ada, dan semua linknya udah ada pada kolom deskripsi di bawah. Jadi kalau misalnya dikira-kira handphone yang cocok, langsung dibeli aja. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu sedikit sharing saya dari pengalaman menggunakan Samsung Galaxy M32. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.